ketemu lagi di Skor Bincang bersama aku Dila Hantika, tapi kali ini spesial karena dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Nah, aku juga mau ngucapin minal aizin wal faizin juga buat skorer yang merayakan. Nah, kali ini gak cuma spesial karena Lebaran. Kali ini juga spesial karena aku ditemani sama Claresa Taufan. Halo, Halo, Claresa. halo. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Selamat Alhamdulillah Lebaran, selamat sehat. Idul Selamat Lebaran Fitri. juga. Gimana nih, kalau ngomong-ngomong soal Lebaran, biasanya kegiatan kamu Lebaran hari pertama itu apa? Lebaran hari pertama biasanya sholat Id. Habis sholat Id, semuanya keluarga besar ngumpul di rumah Eyang. Terus kita sungkeman. Habis itu baru deh ke rumah saudara-saudara. Nah, rumah Itu kan ayahnya itu di mana biasanya. tuh? Di Iya, Jawa, di benar. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana tuh? Di Purwokerto sama di Cilacap. Oh, lumayan jauh ya. Nah, tapi sebelum ngomongin soal Purwokerto dan Cilacap nih, kan tadi kamu bilang biasanya kayak gitu. Nah, kita tahu kan Ya. Lebaran kali ini kan beda daripada tahun-tahun sebelumnya. Pas banget ada yang namanya pandemi virus corona. Nah, kalau kamu Benar. biasanya gimana nih kalau misalnya biasanya mudik, tapi kali ini gimana kamu Lebaran kali ini? Karena emang lagi pandemi gini, selain himbauan pemerintah, tapi juga emang harus sadar diri juga sih ya. Jadi kita nggak balik, kita stay di rumah. Terus ya ngumpulnya yang biasa keluarga besar, rame-rame, kita cuma berempat. Tapi ya gimana pun juga tetap harus disyukur masih untung bisa ngumpul sama keluarga, walaupun nggak keluarga besar. Iya sih gitu ya. Jadi masih mungkin video callan gitu ya. Ya, video Nah, tapi callan aja. ngomong-ngomong soal Lebaran, kegiatan kamu sekarang apa sih, kesibukannya apa? Dan kalau dilihat kayaknya lebih sering jadi ini ya, jadi eksis di TV-TV membawakan suatu acara gitu ya. Iya, kalau sekarang kesibukannya sebenarnya lagi keliling Indonesia untuk liputan adalah program petualangan di salah satu TV swasta. Dan Ya, aku suka nonton tuh emang kadang kalau siang-siang. yang bener. Oh, terima kasih. Terus emang suka jalan-jalan berpetualang sendiri sih, diving gitu-gitu. Cuman karena emang lagi pandemi, ya sekarang di rumah dulu aja. Menyibukkan diri entah latihan atau lukis atau main musik gitu. Nah, Jadi ngomong-ngomong soal latihan nih, kamu tuh akan balik lagi nggak sih sebagai atlet juga? Atau ya udah lagi menikmati masa-masanya di TV aja gitu? Jujur sering banget kangen tanding tuh, sering banget yang aduh kangen banget kayak deg-degannya, euforianya, seneng dan sedihnya dengan hasil pertandingan gitu. Tapi untuk menjadi seorang atlet kan nggak bisa setengah-setengah gitu ya, harus dedikasi. Nah, soalnya kalau misalnya ikut pertandingan persiapan yang nggak matang, itu bisa fatal banget akibatnya, karena ini kan pertandingan dan olahraga full body contact, maksudnya bukan full body contact gitu. Jadi kalau persiapannya kurang, udah pasti nanti serangannya nggak maksimal, terus blockingnya nggak maksimal, nah itu akan mencelakakan diri sendiri juga gitu. Jadi daripada setengah-setengah, dua-duanya nggak ada kerjaan, mendingan difokuskan ke salah satu gitu sih. Tapi tetap penikmat, tapi kemungkinan balik lagi menjadi seorang atlet dan yang tadi kamu bilang merasakan euforia pada saat pertandingan itu mau lagi nggak sih? Kalau untuk menjadi atlet profesional gitu kayaknya sudah nggak ke situ ya, tujuannya, goalsnya aku udah nggak ke situ. Tapi mungkin kalau suatu saat aku ikut open turnamen begitu sangat mungkin. Tapi kalau untuk difokuskan untuk menjadi tim nasional lagi atau gitu, sepertinya jauh sih dari itu. Kenapa? Apa karena sebelumnya kamu pernah punya pengalaman cedera? Katanya kamu juga pernah mengalami cedera di hidung ya? Nah itu gimana tuh ceritanya dan berapa lama itu? Enggak sih, itu nggak masalah sama sekali. Justru habis hidung aku patah, aku langsung lanjut ke PON. Jadi benar-benar nggak ada hubungannya dengan si cedera itu gitu. Justru cedera itu jadi pengalaman unik gitu yang nggak terlupakan. Nah itu salah satu akibat kalau latihan nggak maksimal tapi ikut tanding. Jadi kan karena aku waktu itu kuliahnya arsitektur, jadwal tidur udah nggak jelas gitu, dan
karena waktu itu lagi persiapan final project, jadi jarang latihan dan tidur lagi nggak jelasnya gitu. Tapi hamin 1 seminggu dikabarin ada pertandingan turnamen nasional. Dan jujur sebenarnya sebelum tanding tuh aku udah sempat ragu mau ikut apa enggak. Aku nelfon abang aku gitu, nelfon mas aku dulu kuliahnya di Surabaya. Aku telepon gimana ya, ikut tanding atau final project? Ini dua-duanya penting segala macam gitu. Terus dia bilang, ya terserah, kan kamu yang jalanin, pilihlah gitu. Tapi aku akhirnya memutuskan untuk memilih dua-duanya gitu, nggak fokus. Udah akhirnya tanding, blockingannya juga udah nggak terlatih gitu ya, blokingnya jadi nggak terlatih karena lama nggak latihan, hidung patah gitu. Tapi yang lucu ini sih, jadi pas lagi hidung patah itu, aku pikir bocor doang hidung. Jadi pas bocor kayak, oh nggak apa-apa lah, aku cuma lap-lap aja di baju karate, mau lanjut lagi. Terus sensei yang wasitnya bilang nggak bisa, harus ke medis. Terus aku nggak sempat ngotot gitu, kayak enggak orang nggak apa-apa kok, ini cuma bocor doang, nggak apa-apa gitu. Enggak harus ke medis gitu. Papa juga udah ke medis dulu gitu, ke medis. Sama dokternya dipegang kan hidungnya, sakit nggak gitu. Jujur emang kerasa sakit gitu, cuman aku nggak sakit karena aku saking maunya ngelanjut, soalnya udah di perempat final, aku mau lanjut gitu sampai final gitu. Terus nggak bisa dilanjutin, kalau dilanjutin takutnya patahannya tuh jadi serpihan, jadi susah dioperasinya. Serpihan, aku apaan sih kok serpihan? Terus dia nunjukin kaca gitu, ngasih lihat hidung aku bengkok gini. Udah. Itu berapa lama tuh kamu penyembuhannya, proses penyembuhannya berapa lama? Penyembuhannya total tuh kayaknya sekitar sebulan lebih kali, hampir 2 bulan ya. Tapi yang lucu tuh jadi pas habis kayak gitu, papa langsung nelfon mama kan kayak, main ini Dede hidungnya patah gitu. Terus aku pikir bakal panik atau gimana gitu. Ini cuman reaksinya cuman, oh mau ketemu di rumah sakit mana kayak. Ya udah akhirnya langsung bawa ke rumah sakit, ronsen, besoknya lusanya itu aku operasi karena aku mau nyelesain gambar kerja aku dulu kan. Udah deh pakai gips sampai sebulan lebih. Terus aku sidangnya juga akhirnya pakai gips. Ya udah, jadi ya lucu aja sih kalau diinget-inget. Oh iya tuh, ngomong-ngomong soal kuliahnya berarti sempat bermasalah nggak tuh? Apa lanjut terus karena yang cederanya itu? Enggak, aku lanjut terus karena emang event aku mempersiapkan PON kan banyak juga tuh atlet yang cuti. Aku nggak mau cuti karena emang dari dulu diajarin kalau pendidikan dan prestasi itu harus sama-sama jalan gitu, nggak boleh saling mengganggu satu sama lain, tapi justru harus mensupport satu sama lain. Makanya jadi ya alhamdulillah sih kuliah tepat waktu, 8 semester selesai. Karena emang aku kuliahnya ini dapat beasiswa dari karate juga kan, cuman emang setiap semesternya diwajibkan untuk ngasih sertifikat juara karate sama IP nggak boleh di bawah 3. Dan alhamdulillah selesai. Nah kan ini kayak menarik nih, soalnya kamu kan kuliahnya jurusan arsitek ya. Tapi akhirnya kamu berkecimpung di dunia televisi yang mengeksplor Indonesia. Ada sangkut pautnya nggak sih dengan arsitek? Atau mungkin di balik ini sebenarnya kamu punya cita-cita nih yang berhubungan dengan arsitek? Kalau di hosting gitu atau di entertainment sama arsitek sebenarnya nggak ada hubungannya. Cuman tetap sih ada cita-cita arsitek, mungkin untuk jangka panjangnya pengen bikin firm sendiri sama teman-teman gitu. Tapi justru yang entertainnya ini berhubungannya dengan si karatenya ini awal mulanya. Oh, kenapa? Gimana tuh karate terus jadi ke entertain? Kayaknya masih nggak kebayang nih gitu. Kan awal pertamaku ke entertain kan host olahraga di salah satu televisi swasta. Itu kan awalnya dari karate, jadi yang aku boleh sebut nggak sih nama program? Oh, aku tahu kok, tapi yang dimaksud itu kan awalnya dari olahraga gitu. Terus makanya jadi berlanjut sampai saat ini ya. Berarti menarik ya, berarti dari awalnya seorang atlet karate, terus host di salah satu TV swasta, berlanjut juga, bisa jalan-jalan. Karena kan tadi kamu juga sempat bilang ya, itu hobi kamu kan, yang jalan-jalan ke Indonesia itu salah satu hobi kamu juga. Jadi dua-duanya dapat lah ya. Iya.
Nah, kalau ngomong-ngomong soal jalan-jalan nih, aku juga pernah dapat info. Katanya kalau misalnya mudik-mudik sebelumnya nih, kalau misal kamu tadi kan mudik ke daerah Jawa Tengah, Ya. katanya itu kamu nyetir sendiri ya? Bener nggak sih? Iya, nggak sendiri sih. Sebenarnya kita bertiga ganti-gantian. Kan aku berempat mudik. Jadi yang nyetir itu gantian aku, Papa, sama Mas Bimo. Kita ganti-gantian. Dan emang seru. Sebenarnya road trip itu seru, lebih seru daripada naik kereta atau naik pesawat kan cuma duduk doang gitu ya. Dan nggak tahu kenapa kalau road trip lagi Ramadan sama road trip biasa tuh beda gitu. Beda, Euforianya tuh beda. bener. Apalagi Yang kalau misalnya harus kamu mungkin nemuin macet gitu ya, terus di saat iya. kondisinya lagi puasa gitu kan. Tapi macetnya itu bukan bagian euforia yang menyenangkan sih. Cuman seru Tapi aja itu kayak salah satu cerita kan. Iya. Aku pernah loh pulang 26 jam macet. Oh Pas iya. zaman Brexit. Oh sama. Sama. Tapi kalau aku itu berjam-jam itu cuman karena ketahan di Pelabuhan Merak aja waktu itu lagi mudiknya ke daerah Sumatera kan. Nah, itu zaman-zaman dulu memang menyenangkan, tapi untuk yang ini kali ya, yang cuman duduk santai di belakang aja, tapi untuk yang nyetir mungkin itu suntuk juga ya. Berarti tahun ini jadi nggak ada road trip dong, karena kan memang nggak boleh keluar juga kan. Terakhir berarti tahun kemarin. Tahun kemarin, tiap tahun selalu pulang sih, selalu pulang ke rumah eyang. Karena keluarga semua ngumpul ke sana. Nah, terus biasanya selain lebaran nih, maksudnya selain kamu road trip gitu-gitu, salaman, silaturahmi, kegiatan apa lagi sih kamu selama lebaran? Atau mungkin sebelum lebaran biasanya kamu ngapain nih? Biasanya sih aku balik ke rumah, maksudnya balik ke Jawa itu deket-deket lebaran ya, jadi paling cuma 1 atau 2 kali puasa di sana. Terus lebaran, ya standar sih. Sholat Id, pulang, sungkeman sama eyang, sama mama papa, sama pade bude, terus nanti keliling ke rumah keluarga yang lain juga. Gitu-gitu. Pasti ada ini kan, kalau misalnya, kalau lebaran-lebaran gitu yang paling kamu rinduin apa sih selain ketemu sama eyang, sama saudara-saudara yang lain? Ya sebenarnya yang paling dirindukan ya itu ngumpul sama keluarga dan juga mampir ke rumah eyang di hari biasa sama di hari lebaran pasti beda banget sih rasanya gitu. Terus kadang suka keluarga-keluarga yang benar-benar jauh gitu bisa ketemu cuma setahun sekali lagi bikin acara. Itu sih sebenarnya yang dirinduin di lebaran itu ngumpul keluarganya aja sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya dari lebaran-lebaran sebelumnya, itu ada hal menarik nggak sih yang sampai saat ini kamu selalu ingat itu ya momen lebaran gitu? Entah itu pas mudiknya mungkin. Momen lebaran, ya pasti setiap tahun ada ceritanya masing-masing sih, tapi kurang lebih ya sama ya kayaknya. Paling kalau yang nggak terlupakan mungkin kayak pas zaman-zaman kecil kali ya, senang banget ketemu sama sepupu-sepupu yang kita bisa anak-anak kecil, cewek-cewek gitu yang dengan dengan imajinasinya sendiri gitu yang merasa udah besar gitu. Jadi nanti kalau misalnya lagi ngobrol keluarga kita tiba-tiba hilang bertiga lagi muter-muter di komplek rumah eyang sampai dicariin, pernah sampai papa-papanya pada nyariin. Ini mana anaknya? Tanya lagi jalan-jalan sendiri. Gitu sih kalau udah gede-gede sih ya paling di rumah aja. Lebih cerita-cerita di rumah gitu-gitu kali ya. Nah, kalau lebaran sendiri ada makanan favorit nggak sih? Atau lebaran tuh harus ada menu itu gitu? Kalau lebaran kan khasnya ini ya, opor. Tapi sebenarnya kalau hari biasa juga di rumah sering bikin opor. Lengkap pakai sambal kentang dan lain-lainnya. Jadi apa ya? Oh, ini sih di rumah eyang kalau lebaran itu ada tetangganya yang jualan sagu keju. Tapi sagu kejunya itu enak banget. Tapi sagu keju itu enak, beda banget sama sagu keju yang pernah aku coba di mana-mana gitu. Cuma aku nggak tahu rahasianya apa, tapi itu enak banget. Dan itu dulu aku pas kecil
sama sepupu aku cewek-cewek suka lomba banyak-banyakan makan sagu keju, nggak jelas banget nih. Nggak jelas banget ya sih, kayak apa? Kayak bener-bener gitu. Aduh, itu. Tapi sayangnya kalau Gitu. sekarang nggak bisa dong, karena kan kamu bilang tadi sagu kejunya cuma ada di dekat rumah Eyang aja Iya. kan. Nggak Mm-mm. minta kirimin tuh sama Eyang yang di sana. Belum sih. Oh ya bener juga tuh ya. Enak banget Nah, ya. kamu jadi kangen ya makanan itu ya, Iya. pas lebaran itu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal kegiatan kamu, kan tadi kamu bilang biasanya kamu trip tuh ke Indonesia mana. Nah, akan pulih lagi, kembali lagi, kira-kira kapan? Udah diinfoin lagi? Belum ada sih. Maksudnya dari pemerintah sendiri juga belum ada info, maksudnya yang pastinya kapan bisa berjalan dengan ini kan, dengan normal kembali. Dan kayaknya bakal lama ya kalau dilihat dalam keadaan sekarang gitu. Dan maksudnya dengan kita misalnya kayak aku pergi ke suatu daerah gitu, misalnya dia lebaran pulang gitu kan, aku juga nggak tahu aku carrier atau bukan. Bisa aja aku sehat ternyata carrier, kan kasihan saudara yang didatengin, ataupun aku sehat di jalan justru kena gitu kan, juga nggak tahu. Jadi lebih baik stay at home aja daripada merugikan orang lain. Mengorbankan orang. Betul banget. Nah, terakhir memang kamu jalan-jalan ke Indonesia bagian mana nih? Terakhir itu ke Gorontalo. Oh, di Gorontalo. Berapa hari? Biasanya sih kalau misalnya kamu keluar-keluar gitu, menghabiskan waktu berapa hari sih di daerah tersebut? Biasanya 10 sampai 20 hari, tergantung bikin berapa episode. Iya. Kalau kemarin di Gorontalo itu aku sekitar 15 hari kalau nggak salah. Nah, lebih enak jadi host TV atau lebih enak jadi ya itu, host yang jalan-jalan seperti itu? Host berita atau host yang jalan-jalan? Kalau aku sih sekarang lagi lebih suka jadi host yang jalan-jalan ya, karena aku tuh anaknya iya, karena aku tuh anaknya dinamis sekali gitu, tidak suka kalau misalnya hari ini melakukan suatu hal, besoknya beda lagi gitu. Aku nggak suka sama sesuatu yang statis. Tapi dua-duanya menyenangkan. Dua-duanya menyenangkan. Dua-duanya ada minnya, ada plusnya. Oke deh kalau kayak gitu. Harapan kamu apa nih, Clarissa, setelah pandemi ini berakhir? Atau mungkin kamu ada wishlist pertama kali harus melakukan hal apa? Kalau plan untuk pertama kali mau ngapain sih belum ada, karena emang belum tahu kan kapan bisa untuk ini lagi, untuk keluar lagi. Sudah amankah belumnya? Cuman jujur aku kangen banget diving, kangen banget nyelam. Cuman harapannya tuh ngomong-ngomong soal diving, masih suka diving. Sama katanya kamu juga bisa ini ya, senang main ukulele atau? Iya, aku main musik juga, main ukulele sama drum. Karena emang di rumah kebetulan ya hobinya mirip-mirip gitu, olahraga dan musik. Jadi ada temennya terus, bisa jamming sama papa sama Mas Bimo, latihan juga bisa bareng-bareng. Oke, jadi harapannya semoga bisa aktivitasnya semakin normal kayak biasa kali ya. Iya, semoga pandemi ini cepat berlalu, aktivitas bisa kembali normal, dan nggak ada lagi lah maksudnya yang ya semoga aja ditemukan, karena sampai sekarang belum ada ya ininya vaksinnya atau obatnya gitu. Semoga aja segera ditemukan, jadi meskipun mungkin nggak benar-benar hilang dari Indonesia virusnya, tapi kita bisa menemukan cara bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan virus tersebut gitu, jadi nggak memakan korban lagi. Amin. BTW, aku boleh request kamu untuk main ukulele nggak sih? Sekalian kita closing nih. Oh, boleh. Ini aku ambil dulu di lantai 1. Boleh. Ya udah, bentar ya. Iya. Tapi nyanyi ya. Oh iya, kamu yang nyanyi ya? Nyanyi. Enggak, kakak nyanyi. Kamu juga dong. Sebentar. Oke, Clarissa sudah siap dengan ukulelenya dan mau nyanyi kan? Silakan. Enggak, aku mengiringi. Kita nyanyi bareng ya, Kak.
Makasih banyak Claresta, Sama-sama, keren Kak. banget. Kapan-kapan ajarin aku main ukulele-nya juga ya. Iya, kejeduk tadi, ya ampun. Nah, Terima itu kasih tadi juga. Skorer cerita lebaran dari Claresta Taufan. Terima kasih banyak Claresta untuk waktunya, Sama-sama, udah mau terima ngobrol-ngobrol kasih. sama kita. Terima Dan semoga kasih. makin keren karirnya, jalan-jalan Amin. terus ke seluruh Indonesia, Amin. dan pastinya harus Amin. stay safe selalu ya. Amin. Terima kasih. Sekali Stay lagi, safe juga. makasih. Stay healthy, stay Ya. sane. Nah, untuk Skorer sekali lagi kita minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk kalian semua, jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten menarik lainnya di channel YouTube Skor Indonesia. Sampai ketemu lagi. See ya! Halo Scorer, saya Tania Romimper, atlet bowling nasional. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari kemenangan ini menganugerahi kita semua. Halo Skorer, aku Jenny Nuraini, aku atlet atletik Indonesia. Aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan hari kemenangan, dan jangan lupa ya untuk terus baca Skor Indonesia.